Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, hari ini kita lanjutkan materi kita, tema 6 subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Anak-anak disimak ya videonya. Penggunaan tanda titik pada kalimat. Dalam menulis sebuah kalimat, kita perlu memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Setelah tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru. Contoh, halaman rumah Lani cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Huruf kapital dan tanda titik adalah dua hal yang saling berhubungan dalam penulisan kalimat. Sebelumnya, kamu telah mengetahui jika tanda titik merupakan tanda akhir kalimat. Untuk mengawali kalimat, kamu harus menggunakan huruf kapital. Contoh, Lani dan teman-temannya memiliki semangat kerja sama yang tinggi. Mereka bekerja sama merawat tanaman di sekitar sekolah. Jadi anak-anak amati ya, di awal kalimat itu menggunakan huruf kapital setelah tanda titik. Kalian lihat tanda titik ada di akhir kalimat. Karangan tentang tumbuhan menggunakan tanda baca yang benar. Tanda titik berfungsi untuk memisahkan dua kalimat. Tanda titik juga digunakan saat kamu ingin membuat karangan tentang tumbuhan. Untuk dapat membuat karangan tersebut, kamu perlu mengetahui ciri-ciri tumbuhan yang kamu ceritakan. Kamu dapat menjelaskan bentuk bunga, warna bunga, bentuk daun, dan ciri khas lainnya seperti duri atau corak tertentu. Mengidentifikasi huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, sedangkan tanda titik digunakan di akhir kalimat. Tanda titik juga merupakan pemisah antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Identifikasi tanda baca saat menuliskan cerita. Sebuah cerita terdiri atas banyak kalimat. Saat menulisnya, kalimat-kalimat tersebut harus saling berkaitan. Selain itu, saat penulis cerita, kamu juga harus memperhatikan tanda baca dan menggunakan huruf kapital dengan tepat. Ya, untuk tugas anak-anak hari ini silakan dikerjakan ya. Kerjakan di buku latihanmu, kerjakan dari nomor 1 ya. Kemudian kerjakan nomor 2, 3 ya. Jadi ada 3 soal ya anak-anak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Bahas materi tentang aturan jam istirahat di sekolah. Kita sudah memasuki tema 6 subtema 3. Nah, sebelum kita memasuki materi, mari kita mulai materi untuk hari ini. Aturan saat jam istirahat sekolah. Saat di sekolah, kamu harus mematuhi semua aturan yang ada. Semua aturan di sekolah dibuat untuk mengatur semua kegiatan di sekolah, termasuk kegiatan saat kalian istirahat atau kegiatan pada saat jam istirahat. Nah, contoh aturan saat jam istirahat di sekolah. Yang pertama, saat bel istirahat, siswa meninggalkan kelas dengan tertib, tidak berlarian ya. Lalu yang kedua, saat istirahat, siswa tidak keluar dari lingkungan sekolah. Ketiga, saat jam istirahat, siswa harus menjaga kebersihan. Keempat, siswa bermain dengan memperhatikan keamanan. Dan yang kelima, kembali ke kelas dengan tertib setelah bel tanda istirahat selesai berdiri. Jika kalian mematuhi semua peraturan yang ada, maka kegiatan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan menyenangkan. Menjelaskan tata tertib saat jam istirahat. Semua tata tertib di sekolah dibuat untuk melatih kita untuk disiplin. Dengan mematuhi semua aturan, maka semua kegiatan akan berjalan dengan baik. Mematuhi semua aturan juga sangat penting untuk keselamatanmu dan orang-orang di sekitar kalian.
Nah, sekarang kita ingat kembali ya contoh aturan saja istirahat yang kalian pelajari tadi. Jangan sampai kalian lupakan, oke? Selanjutnya menjelaskan aturan merawat tumbuhan di sekolah. Ada beberapa jenis tumbuhan di sekitar kita, termasuk tumbuhan yang ada di sekolah. Kita harus merawat tumbuhan dengan baik. Seluruh warga sekolah bertanggung jawab atas merawat tumbuhan di sekolah. Nah, nanti kita lihat ya contoh aturannya cara merawat tumbuhan di sekolah. Nah, yang pertama, menyiram tanaman dengan teratur. Kedua, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, memberi pupuk pada tanaman. Inilah beberapa aturan cara merawat tumbuhan di lingkungan sekolah. Oke, sekian materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi kelas 2 SD. Tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Muatan pelajaran matematika. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda. 1 kg sama dengan 10 ons. 10 ons sama dengan 1 kg. 2. Siswa dapat mengubah suatu ukuran berat benda menjadi satuan tertentu. Dan yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan satuan berat. Nah, coba kalian perhatikan, di sini ada timbangan jarum. Timbangan jarum itu biasa digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Nah, satuan berat yang digunakan dalam timbangan jarum adalah ons. 1 kg sama dengan 10 ons. Nah, kemarin kita sudah belajar di subtema sebelumnya bahwa 1 kg itu sama dengan 10 hektogram. Nah, di sini dapat diartikan bahwa ons dan hektogram itu sama. Oke? Nah, selanjutnya. Di sini ada soal cerita, kita akan menyelesaikannya ya. Soal yang pertama. Cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam satu plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai seberat 5 ons. Berapa kilogram berat cabai sekarang? Nah, jadi kita di sini akan menghitung berat cabai yang sekarang ya. Berat cabai itu sama dengan cabai yang dipetik Lani tambah cabai yang dipetik ibu. Berat cabai sama dengan 5 ons tambah 5 ons sama dengan 10 ons. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah kilogram, maka kita akan mengubah ons menjadi kilogram. Jadi di sini 10 ons sama dengan 1 kilogram. Jadi berat cabai sekarang adalah 1 kilogram, disingkat kg. Untuk soal cerita yang kedua. Cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani seberat 5 kilogram. Cabai tersebut dimasukkan dalam kemasan plastik seberat 5 ons. Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut? Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah berapa plastik yang dibutuhkan. Untuk menghitung berapa plastik yang dibutuhkan, maka caranya adalah cabai yang dihasilkan dibagi berat kemasan setiap plastik ya. Jadi plastik yang dibutuhkan sama dengan 5 kg bagi 5 ons ya. 5 kg di sini dari mana? Nah, ini cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani. Berat setiap kemasannya tadi adalah 5 ons. Sama dengan, nah,
Karena di sini satuannya itu masih berbeda, di sini kilogram, sedangkan sebelah kanan itu ons, maka kita harus samakan terlebih dahulu, baru bisa dihitung. Nah, di sini 5 kilogram sama dengan 50 ons. Ya, bagi 5 ons. Nah, karena di sini satuannya itu sudah sama-sama ons, maka langsung kita bagi. Hasilnya 10. Nah, jadi plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut adalah 10 buah. Bagaimana anak-anak? Sudah lebih paham ya? Oke, untuk soal yang ketiga. Selain menanam cabai, Lani juga menanam beberapa jenis sayuran di pekarangannya. Ayo, kita temukan berat sayuran tersebut dalam satuan kilogram. Nah, yang pertama, wortel 20 ons. Nah, kita akan mengkonversi ke kilogram ya. Jadi caranya adalah 20 ons bagi 10 sama dengan 2. Hasilnya 2 kilogram. Oke, untuk sayuran yang kedua, 10 ons. 10 bagi 10 sama dengan 1. 10 ons sama dengan 1 kilogram. Selanjutnya, cabai 10 ons. Caranya 10 bagi 10 sama dengan 1. 10 ons sama dengan 1 kilogram. Untuk selanjutnya 30 ons. 30 bagi 10 sama dengan 3. Jadi 30 ons sama dengan 3 kilogram. Dan yang terakhir, berat pepaya 40 ons. Caranya 40 bagi 10 sama dengan 4. Jadi 40 ons sama dengan 4 kilogram. Nah, bagaimana anak-anak? Nah, untuk kebutuhan membuat model bunga dan buah, ibu guru menyiapkan 20 ons plastisin. Berapa kilogramkah itu? Dapatkah kamu menemukan jawabannya? Nah, kita sudah tahu tadi bahwa 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Jadi 10 ons 1 kilogram ditambah 10 ons 1 kilogram. Jadi 20 ons sama dengan 2 kilogram. Oke, untuk soal cerita yang selanjutnya, ibu membeli wortel 20 ons dan kentang 30 ons. Berapa ons total belanjaan ibu? Dan yang kedua, berapa kilogram total belanjaan ibu? Nah, di sini kita akan mencari total belanjaan ibu itu sama dengan berat wortel tambah berat kentang. Sama dengan 20 ons tambah 30 ons. Sama dengan 50 ons. Jadi, total belanjaan ibu adalah 50 ons. Nah, sama dengan 5 kilogram. Jadi, total belanjaan ibu sama dengan 5 kilogram. Oke. Lani memetik 10 ons tomat dan 20 ons terung dari pekarangan rumahnya. Berapa ons total hasil panen Lani dan berapa kilogram total hasil panen Lani? Kita akan mencari total hasil panen Lani sama dengan berat tomat tambah berat terung sama dengan 10 ons tambah 20 ons sama dengan 30 ons. Jadi total hasil panen Lani sama dengan 30 ons sama dengan 3 kilogram. Nah, jadi 30 ons itu sama dengan 3 kilogram. Oke, untuk soal cerita yang terakhir.
Lani, Udin, dan Beni bergotong royong membantu Ibu Lani mengangkat belanjaan dari pasar. Lani mengangkat 1 kg wortel, Beni mengangkat 2 kg kentang, dan Udin mengangkat 2 kg pepaya. Berapa kilogram total belanjaan Ibu Lani dan berapa ons total belanjaan Ibu Lani? Jadi kita akan menghitung total belanjaan Ibu Lani sama dengan berat wortel tambah berat kentang tambah berat pepaya sama dengan 1 kg tambah 2 kg tambah 2 kg sama dengan 5 kg. Jadi total belanjaan Ibu Lani adalah 5 kg sama dengan 50 ons. Ya. Oke. Bagaimana anak-anak? Apakah bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diikuti ya. Nah, untuk review pada pembelajaran hari ini, ya, yang pertama 1 kg itu sama dengan 10 ons atau 10 ons sama dengan 1 kg. Dimana kita tahu bahwa ons itu sama dengan hektogram atau disingkat Hg. Oke. Kedua, hal-hal yang diperhatikan saat menyelesaikan soal cerita tentang satuan berat. Yang pertama, bacalah soal cerita dengan seksama atau teliti. 2. Perhatikan satuan ukuran berat benda. Satuan ukuran berat benda harus sama. Jika belum, samakan satuan berat terlebih dahulu. Ingat, 1 kg sama dengan 1000 gram. 1 kg sama dengan 10 hektogram atau ons. Dan 1 hektogram atau ons sama dengan 100 gram. Nah, yang ketiga, buatlah kalimat matematika dengan menentukan operasi hitung yang sesuai. Dan yang terakhir, tentukan hasilnya dengan menyelesaikan kalimat matematika yang telah dibuat dengan tepat. Nah, anak-anak, itu saja materi yang dapat Ibu berikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semangat belajar untuk anak-anak semua. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.